Shalom, mari rekan-rekan pemuda semua, sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa memohon Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu, agar firman-Mu yang kami baca di saat ini kami pahami dan kami lakukan itu dalam segala kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan di saat ini. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Namaku Kirana. Setiap pagi aku selalu bangun dan bersyukur atas hari yang baru dan kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Nilaiku di kuliah baik, dan aku juga aktif melayani Tuhan di kampus dan di gereja. Dan aku rasa hidupku sebagai seorang Kristen udah baik. Hingga suatu hari Halo. Hai, kamu baru pindah sini ya? Iya nih, aku baru pindah. Kenalin, nama aku Laras. Laras. Ternyata Laras kuliah di satu kampus yang sama dengan aku. Dan aku sering melihat dia di koridor kampus. Satu hal yang aku gak suka dari Laras, karena dia sering bawa cowok ke dalam kamarnya. Buat kamar aku nggak? Aku pengen kasih tahu dia kalau itu salah, karena itu gak sesuai dengan nilai kebenaran. Tapi aku malu dan aku gak tahu harus mulai dari mana. Terkadang Laras terlihat kesepian. Kamu udah pulang kuliah? Ini aku ada keripik, mau nggak? Dan aku pikir aku harus mulai berteman dengannya. Banyak kesempatan untuk aku bersaksi tentang kebenaran. Tapi aku terlalu malu untuk memulai dan takut akan respon yang akan aku terima.
Gimana kalau dia ternyata nggak suka? Atau Aku pergi dulu ya gimana kalau kalau gitu. ternyata aku cuma diketawain? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bye bye. Hai Say, udah lapar? Hati-hati ya. Kamu selingkuh kan? Selingkuh apa sih maksudnya? Ini udah Udah jelas. jangan mulai nuduh-nuduh lah. Udah, gak usah tunjuk-tunjuk. Kirana, ini aku mau kembaliin gitu. Iya, makasih. Ngomong, kamu kenapa? Enggak, kok nggak apa-apa. Ini saat yang paling tepat untuk aku cerita tentang Yesus ke Laras. Tapi aku terlalu takut untuk bersaksi. Apa yang harus aku lakukan? Panggilan untuk bersaksi adalah salah satu panggilan gereja yang penting. Begitu pentingnya sehingga kita semua pun diutus untuk menjadi saksi-saksi hidup yang nyata melalui kata dan perbuatan. Agar melalui kehidupan kita, orang lain yang belum percaya kepada Tuhan akan mengaku dan mengikut Tuhan. Tugas kesaksian tentang Yesus itu sendiri merupakan visi, misi yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya milik orang tertentu, agama tertentu, budaya, atau bangsa tertentu. Misi inilah yang dilakukan dan disampaikan Petrus kepada Kornelius dan keluarga besarnya. Ia menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus yang bukan saja ia percayai, tetapi juga telah ia lihat sendiri dan telah dialaminya sendiri dalam hidup dan karya-karya pelayanannya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita di hari ini, kita belajar beberapa hal mengenai kepercayaan kepada Yesus Kristus dan panggilan untuk bersaksi. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, bukan sekedar suatu kepercayaan yang buta. Dan Petrus bersaksi bahwa memang benar-benar terjadi. Yesus yang ia beritakan adalah yang diurapi oleh Roh Kudus, berjalan, melayani, berbuat baik, menyembuhkan banyak orang karena Allah menyertainya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus merupakan dukungan kuat dari orang-orang yang juga menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut. Pada gilirannya, saksi-saksi yang setia ini meneruskan segala sesuatu yang mereka lihat berkaitan dengan Yesus Kristus kepada orang lain yang mereka layani. Respon setiap orang terhadap Yesus Kristus yang diberitakan ini memberi dampak pada statusnya di hadapan Allah.
Jika mereka percaya pada pemberitaan tersebut, maka mereka dibaptis sebagai tanda mereka pun telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Teman-teman angkatan muda GPM Ranting Sion yang diberkati Tuhan, seperti Petrus, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus kepada orang lain. Namun sebelum kita diutus menjadi saksinya, maka pertama-tama sebagai pemuda, kita sendiri pun harus mengalami dan melihat serta percaya kepada Yesus Kristus, bahwa hanya karena kasih dan kemurahan-Nya kita diselamatkan dari dosa dan memperoleh anugerah keselamatan yang kekal ini. Hal ini menjadi dasar untuk kita bersaksi melalui kata dan perbuatan tiap hari dalam hidup. Kita melihat bahwa masih banyak orang, termaksud orang-orang muda, yang hidupnya tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Teman-teman, seperti cerita yang disampaikan tadi, ilustrasi pendek mengawal refleksi tadi, janganlah kita takut untuk bersaksi. Jangan kita takut untuk menyatakan hal yang benar. Ketika ada teman-teman kita yang lari dari apa yang Tuhan kehendaki, tegurlah dia dengan kasih. Maka secara tidak langsung kita telah bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi memberitakan tentang Yesus Kristus haruslah sesuai dengan kehidupan dan konteks hidup orang muda. Dalam artian, mari kita bersaksi melalui kata dan juga perbuatan. Sebab itu, tugas bersaksi ini akan mampu kita lakukan jika kita meminta topangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Percaya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan tugas sebagai anak-anak Tuhan, tugas bersaksi tentang Yesus Kristus. Jangan pernah merasa bahwa kita lemah. Jangan pernah merasa kalau kita ini mudah dalam sebuah kesaksian. Bersaksi, panggilan bersaksi itu adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Tetap rendah hati, rendah diri, minta kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, maka percaya tugas panggilanmu untuk bersaksi akan dilakukan dengan baik. Roh Kudus menuntut kita untuk bersaksi dalam kehidupan kita. Kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom.